Dan pemirsa, saat ini kami sudah terhubung dengan orang tua almarhum Kenzi, Ibu Deara Wulandari, dengan informasinya. Assalamualaikum Ibu Deara. Ya, Bu Deara, lagi-lagi kami ingin mengucapkan turut berbela sungkawa dan turut berduka cita atas kejadian yang menimpa Ibu Deara. Namun kami ingin menanyakan terlebih dahulu, dari dugaan Ibu Deara sendiri, apakah masih tetap berkeyakinan bahwa ada dugaan malapraktik terhadap anak Ibu, Bu Deara? Dari saya pribadi mungkin iya, cuman kan tidak tahu ya, saya menunggu hasil dari Komnas KIPI terlebih dahulu apa penyebab si anak bisa meninggal ini gitu. Karena saya kan tidak paham dengan obat-obat vaksin yang begitu. Jadi nanti hari esok katanya hasil penyelidikannya turun dari Komnas KIPI. Saat Ibu telat 1 bulan untuk imunisasi ini, apakah dari bidan sendiri menyampaikan bahwa tidak apa-apa untuk diberikan imunisasi 4 sekaligus, Bu Deara? Iya, dari pihak bidannya mengatakan tidak apa-apa karena kata bidan biar bisa ngejar bulan berikutnya. Jadi pada saat hari itu bidan menyarankan untuk divaksin 4 varian sekaligus. Lantas apakah sepulangnya dari puskesmas ini ada gejala lainnya, misalkan memang bukan karena dampak dari imunisasi ataukah penyakit lainnya, Ibu Deara? Sepulang dari puskesmas tidak ada gejala apa-apa, cuman dari jam 1 dia menangis itu tapi nggak mau reaksinya dikatakan ya tapi dan Dan Bu Deara mencurigai ini adalah efek samping dari imunisasi tersebut ya, Bu? iya, kemungkinan sih dari vaksinnya, tapi untuk lebih jauh saya tidak bisa mengatakan apa-apa. Lantas langkah apa yang akan dilakukan oleh orang tua? Mungkin akan melaporkan ke pihak kepolisian, Bu Deara? Langkah dari saya menunggu hasil dari Komnas KIPI. Jika ada benar kelalaian mungkin nanti dipertimbangkan lagi, tapi kalau tidak ada mungkin akan mengambil tindakan otopsi untuk lebih jelas terhadap anak saya kenapa bisa sampai meninggal habis imunisasi. Memang penyelidikan ini masih berlanjut, namun Ibu Deara mungkin bisa diceritakan kembali apakah pemberian 4 imunisasi sekaligus itu sudah persetujuan atau sepengetahuan dari Ibu Deara sendiri? Dari pihak bidan yang mengatakan karena si anak ini telah jadi dan hanya menyarankan maksudnya langsung oh ini harus langsung 4 sekaligus gitu tanpa persetujuan orang tua, boleh nggak, mau tidak 4 sekaligus diberikan vaksinnya ke si anak. Lantas Ibu mengetahui sudah diberikan 4 sekaligus itu kapan? Pada waktu hari Selasa. Pada saat waktu hari pertama, itu juga? Ya. Yang memberitahu siapa? Yang memberitahunya bidan. Setelah dilakukan imunisasi tersebut ya? Namun dari Ibu Deara sendiri tentunya mempercayai hal ini kepada pihak puskesmas ya, Bu? Iya, saya kan tidak begitu paham dengan vaksin ya. Saya harap tadinya datang ke puskesmas untuk imunisasi biar anak saya sehat atau tidak terpapar virus. Baik, sampai dengan saat ini apakah ada kelanjutan dari perkembangan penyidikan ataupun hasil-hasil yang saat ini telah diproses, Bu? Untuk perkembangannya dari Dinkes setempat menunggu hasil dari pusat Komnas KIPI. Jadi semuanya tidak menjelaskan kenapa bisa meninggal, semuanya menunggu hasil dari Komnas KIPI. Ibu Deara, apakah Ibu Deara sendiri sudah menyetujui apakah dilakukannya audit ataupun otopsi terhadap bayi Ibu? Insya Allah kalau hasil besok tidak kurang memuaskan atau masih ada kejanggalan, mungkin selanjutnya akan menindaklanjuti dengan otopsi. Baik,
Ibu Dara, bersama kami juga sudah ada dari pihak Kabid P2P Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, Dr. Gigi Wita Darmawanti, yang saat ini juga telah bergabung bersama kami. Ibu Wita, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan keterangan dari Ibu Dara. Ini penyelidikan, maksud kami penyelidikan masih terus dilakukan. Namun apa saja informasi maupun data-data yang telah dihimpun dari Dinkes sendiri, Bu Wita? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Diara, mungkin ini yang saya hormati. Mbak, sampai saat ini insya Allah kami dari semenjak terjadi kematian bayi Kenji, kami terus melakukan investigasi untuk data-data yang diperlukan untuk Komnas KIPI dan Komda KIPI untuk melakukan penyelidikan audit kasus ya. Mungkin Ibu, yang ingin kami tanyakan pada saat ini, memang pemberian imunisasi ini tanpa persetujuan dari orang tua. Apakah hal itu diperbolehkan? Prosedurnya seperti apa sebenarnya? Kalau dari ini ya cerita Ibu, sepertinya tidak ada pemberitahuan, dan sebenarnya ada pemberitahuan, bahkan dari Posyandu sudah disampaikan bahwa untuk bayi usia 2 tahun lebih 28 hari itu harus kita berikan imunisasi apa saja ya terkait imunisasi rutin. Saat itu kan Ibu diarahkan oleh petugas Posyandu untuk datang ke puskesmas melakukan vaksinasi rutin sesuai dengan usia anak. Kemudian Ibu datang ya, Bu Diara datang ke puskesmas, kemudian ditanyakan oleh dokter pemeriksa apakah anak ada riwayat kejang, ada riwayat diare atau batuk pilek dan lain-lain ya, sesuai dengan POM yang dibutuhkan pada saat screening awal. Kemudian petugas Porim kami menyampaikan bahwa bayi akan sesuai dengan usia akan diberikan vaksinasi BCG, kemudian polio, kemudian pentavalent, kemudian rotavirus. Ya. Ini Seperti artinya itu. sudah sesuai dengan izin orang tua ya, Bu Wita? Tentunya dengan orang tua hadir datang ke puskesmas dan diberikan informasi terkait vaksin yang harus diterima oleh bayi di usia 2 bulan 28 hari, maka itu dinyatakan bahwa orang tua menyetujui untuk diberikan 4 antigen tersebut. Bu Diara mungkin bisa menanggapi ini pernyataan dari Dinkes bahwa dengan kehadiran Ibu saja itu berarti Ibu sudah menyetujui. Bagaimana tanggapannya, Bu Diara? Kalau tanggapan dari saya, memang saya setuju untuk imunisasi. Cuma kan saya yang menjaganya itu 4 kali itu gitu. Saya percaya aja sama bidan, tapi kan saya tidak paham lah. Saya tidak paham dengan dosisnya si vaksin itu untuk anak. Harusnya kan nanya dulu lah, mau enggak, boleh enggak, semuanya 4-4-nya. Kan bidan tidak ada mengatakan seperti itu. Bu Wita, mungkin di sini yang kita harus tekankan, Ibu Dara mungkin hadir di situ, tapi telah mempercayakan dari bidan ataupun dari pihak tenaga medis yang berada di sana kepada anaknya. Nah, di sini yang menjadi permasalahan, Bu Wita mungkin bisa menanggapi, apakah dengan tidak ada komunikasinya dengan Ibu itu tidak bisa dikatakan bahwa tidak ada persetujuan, begitu Bu Wita? Ya, informasi yang diberikan oleh petugas kami dari puskesmas bahwa Ibu diberitahukan bahwa bayi akan diberikan 4 jenis antigen, dan ini memang sudah sesuai dengan prosedur ya, Mbak. Bahwa anak kan kami berpikirnya untuk melindungi ya dari penyakit-penyakit yang akan menimbulkan yang bisa menimbulkan KLB atau kejadian luar biasa, dengan padahal sebenarnya dapat dicegah dengan vaksinasi itu. Tujuan kami seperti itu ya Bu ya, dan memang ini sudah program nasional ya. Bahkan mungkin dunia juga sama, karena ini rekomendasi dari WHO juga tentunya. Seperti itu. Ya, tentu saja untuk pemberian imunisasi ini tidak sembarangan. Kita mengetahui hal itu, Bu Wita. Namun apakah pemberian dari 4 sekaligus itu, sementara masing-masing juga memiliki efek samping, ini apakah
dibenarkan ataupun tidak berbahaya untuk bayi itu sendiri, Bu Wita? Kami sudah mengikuti pedoman yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan dan kami taat dengan prosedur atau pedoman tersebut ya yang menjadi pegangan kami untuk memberikan tindakan apapun, sehingga ya dalam hal ini kami tidak dalam hal pelaksanaan tidak melaksanakan sesuatu yang bukan seharusnya, seperti itu mungkin ya, Bu. Lantas Bu Wita sendiri, apa tanggapannya hingga bayi dari Ibu Deara ini mengalami gejala yang tidak normal, Bu Wita? Ya, tentu saja kalau kami yang pertama turut prihatin dan turut berduka sedalam-dalamnya, bahkan saat terjadi informasi dari keluarga bahwa bayi dalam keadaan tidak biasanya ya, artinya abnormal ya untuk biasanya batuk atau nangis bayi itu kan tidak seperti itu. Ibu Dea tuh Masya Allah ya sudah hebat sekali gitu, sangat ingin segera bayinya diberikan pertolongan, dan kami kan sudah dipanggil ya saat itu, bidan dan dokter langsung segera ke sana. Kemudian kami juga mengikuti prosesnya dari mulai saya sendiri hadir pada saat di Rumah Sakit Ashifa ya Bu Deara sampai pemakaman. Kemudian saat ini kami juga melakukan investigasi karena kami juga ingin mengetahui apa penyebab kematian itu, karena kalau dari sisi prosedur kami sudah mengikuti, namun mungkin untuk terkait dengan hal ini kan ada yang berwenang untuk meneliti di mana sebenarnya kesalahannya gitu ya, atau yang menyebabkan kematiannya. Ini pun sudah kami tempuh dengan melihat fakta di lapangan bahwa yang mendapatkan vaksin dengan 4 jenis antigen tersebut di bulan April sudah dilakukan juga pada 3 anak dengan antigen yang sama dan tidak terjadi permasalahan. Kemudian juga pada anak-anak yang vial vaksinnya sama dengan bayi Kenji mendapatkan vial vaksin tersebut, dan kami biasanya sesuai dengan SOP bahwa apa yang kita gunakan itu dilihat dulu VVM-nya ya, atau vaksin vial monitornya. Kalau misalnya sudah rusak tidak mungkin kami berikan, dan itu terbukti kemarin BPOM sudah mengambil sampel-sampel, semua sampel yang ada di puskesmas juga di dinas yang dengan nomor batch yang sama untuk diteliti apakah ada permasalahan dalam vaksin atau seperti apa. Mungkin nanti kami menunggu hasil kajian dari tim independen itu mungkin. Bu Deara mungkin bisa menanggapi, dari Dinkes sendiri sudah bersuara ataupun angkat bicara bahwa sesuai dengan fakta-fakta seluruhnya sudah sesuai prosedur. Bu Deara bagaimana tanggapannya? Mungkin tanggapan dari saya ada sedikit yang menjanggal ya. Kenapa kalau bukan karena imunisasi atau bukan karena vaksin, pikir anak saya itu bisa warnanya tuh biru. Kalau meninggal biasa kan nggak mungkin bakalan biru gitu. Terus pas dimandikan juga, kata yang memandikan dadanya tuh membiru. Bu Wita bagaimana tanggapannya? Karena memang gejalanya tidak ada selain setelah imunisasi. Ya, betul Bu, yang tadi sudah kami sampaikan. Kami juga sepakat dengan ibu bayi Kenji ini bahwa ini kenapa gitu ya, ini ada apa terkait dengan apa penyebab kematiannya. Sama seperti ibu, kami juga ingin mengetahui, namun dengan kejanggalan misalnya ada lebam ya di dada, mungkin itu pada saat resusitasi di rumah sakit. Kan biasanya kita membantu ya, ibu mungkin mengingat juga ya kalau bayi kan dibantu untuk diresusitasi dulu untuk diyakinkan bahwa apakah ada diberi kejut jantung ya, apakah bisa ada reaksi atau tidak. Ternyata kan bayi sudah tidak ada reaksi, mungkin seperti itu Bu. Baik. Tapi untuk jelasnya kami juga tidak bisa memutuskan bahwa apakah penyebabnya apa di dada tersebut ya, karena ini akan nanti disampaikan oleh Komnas KIPI Bu. Ya, kita tidak bisa berasumsi ya dalam hal medis karena memang semua harus datanya lengkap seperti itu. Baik, terima kasih
Ibu Wita Darmawanti atas laporannya, maksud kami informasinya, dan juga sudah ada orang tua dari almarhum Kenzi. Ibu Dara, terima kasih waktunya bersama kami di Kabar Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.